kami ada pesan-pesan Kaptimas untuk masyarakat, karena kami melihat perbuatan pelaku ini sangat masif di kalangan masyarakat Kalimantan Bawah, yaitu kita sangkakan dengan perbuatan yang bersangkutan, yaitu dengan sengaja menghukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian. Berawal dari sebuah laporan dari korban. Yang pertama, korban nge-DM salah satu saksi, yang mana saksi tersebut merupakan anggota polisi. Dia curhat di DM Instagram tersebut bahwa si korban telah dijemput paksa dan disekap di sebuah rumah, hingga akhirnya si korban meminta nomor WhatsApp si saksi, yaitu anggota kepolisian dari Polres Bantul. Dari informasi tersebut mereka saling tukaran WA. Di WA si korban curhat kepada saksi anggota polisi tersebut bahwa dia dibawa paksa oleh 3 orang dan dibawa di sebuah rumah. Akhirnya saksi tersebut meminta Sherlock keberadaan si korban. Namun setelah saksi pertama melakukan komunikasi lagi, namun HP korban sudah tidak aktif lagi. Akhirnya karena dilihat lokasinya itu di daerah Sleman, anggota Polres Bantul tersebut meneruskan pesan WA tersebut ke Satreskrim Polresta Sleman. Akhirnya anggota unit 2 bergabung dengan unit Resmob Polresta Sleman mendatangi TKP, yaitu Sherlock dari si korban. Dan kita dapati korban itu ada di sebuah kamar, dan kita berebut waktu saat itu posisinya korban sedang di sebuah kamar dan berdiam diri. Setelah kita amankan, korban bercerita bahwa ini adalah rangkaian sebelumnya. Pada Desember 2022 korban pernah meminjam uang kepada pelaku sebesar 2 juta rupiah. Namun menurut keterangan korban telah melakukan penyicilan sebanyak 1.700.000. Namun pada November 2023 itu tepat 11 bulan, korban dimintai untuk membayar oleh pelaku sebanyak 28 juta. Sehingga korban kaget, ini kok bisa sebanyak itu sedangkan dia sudah bayar 1.700.000. Kok pada November itu si korban harus membayar 28 juta. Menurut keterangan pelaku yang disampaikan oleh korban, yaitu itu tunggakan, itu denda dari tunggakan yang bulannya tidak dibayar oleh korban. Pada saat itu korban berada di kosannya dan korban dijemput oleh 3 orang. Ya, 3 orang tersebut juga merupakan suruhan dari si pelaku, dan pelaku juga modus meminjamkan uangnya, dia membuat sebuah koperasi, dan tempat koperasi tersebut juga tempat penyekapan dari si korban. Selain itu juga waktu kita melakukan penggerbekan di rumah atau tempat penyekapan tersebut, kita jumpai ada sekitar 3 orang lagi, 3 orang yang sama, yang semua bekerja di situ tanpa dibayar, walaupun dibayar hanya minim, dan semua akibat dari mereka pinjam uang ke pelaku, tidak bisa bayar, akhirnya dibawa ke rumahnya, habis itu dicari penjaminnya, kalau tidak ada penjaminnya disuruh kerja di rumahnya. Memang dari keterangan 3 orang tersebut juga mereka ngerasa tertekan selama ini bekerja dan tidak boleh pulang. Adapun yang boleh pulang hanya sebulan sekali ke rumah, disuruh balik lagi sampai mereka bisa melunasi hutangnya
kepada pelaku. Dari kasus ini kita mengamankan 1 buah KTP dan satu buah akte kelahiran. Jadi untuk meminjam uang para korban ke pelaku itu relatif gampang ya. Mungkin kalau kita pinjam di tempat-tempat yang resmi, di bank ataupun di koperasi mungkin kan ada tim verifikasi mengecek usahanya, kalau memang itu dipinjam untuk usaha atau apa bagaimana. Tapi ini dengan memberikan borok ya, kalau di sini apa namanya mas? Jaminan ya. Jadi dengan memberikan jaminan KTP dan akte itu sudah bisa melakukan pinjaman uang. Namun yang jadi permasalahan bunganya yang berlipat-lipat, sehingga para korban tidak akan sanggup membayarnya. Sedangkan korban itu para korban meminjam uang karena tidak ada uang. Namun dengan pengembalian yang begitu besar, otomatis korban tidak bisa mengembalikan pinjaman dari si pelaku. Si pelaku sendiri ini inisialnya H atau alias A, itu juga merupakan residivis yang sebelumnya ditangani oleh Subdit PPA Ditkrim Polda DIY pada tahun 2017. Pada saat itu pelaku merupakan pelaku tindak pidana perdagangan orang. Jadi juga kasus ini juga kita sedang dalami, kita sedang melakukan koordinasi kepada ahli, apakah perbuatan si pelaku juga termasuk tindak pidana perdagangan orang dengan mempekerjakan. Ini sedang kita lakukan pendalaman dan pemeriksaan saksi. Namun untuk sampai saat ini yang kita sangkakan terhadap perbuatan pelaku yaitu pasal 333 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 8 tahun penjara. Mungkin cukup sekian. Ada pertanyaan dari rekan-rekan media? Oh, mungkin ini ya, pesan-pesan Kaptimas ya. Kami harapkan kepada masyarakat khususnya di wilayah hukum Polresta Sleman tetap waspada terkait masalah modus-modus peminjaman. Mungkin apabila ada ditemukan modus-modus pinjaman seperti ini, tolong bisa dilaporkan kepada kami sehingga bisa kami tidak lanjuti. Karena menurut aturan terkait masalah pinjaman itu bisa didiskusikan antara si peminjam dan si yang meminjam. Bukan ini kan berapa persen, bisa 10% ya, 1000% dari pinjaman itu masuk akal, bahkan hanya dalam kurun waktu 11 bulan. Jadi kami harapkan dari masyarakat Sleman tetap peka terhadap modus-modus pinjaman seperti ini. Apabila ditemukan di wilayah tetangganya atau wilayah rumahnya, wilayah lingkungannya, laporkan kepada kami di Polresta Sleman. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan media, karena ini sebenarnya modus ini sangat banyak ya, sangat banyak mungkin dialami oleh masyarakat ya, terutama di masyarakat kalangan bawah, dimanfaatin orang yang sedang membutuhkan uang. Jadi korban sudah disekap berapa lama? Jadi korban itu disekap sudah 1 hari. Memang untung waktu saat itu korban berpikir, maksudnya sempat berpikir sebelum jadi
handphone korban itu sempat diambil. Namun sebelum diambil dia sempat terpikir, karena dia di Instagram itu punya kawan saksi anggota polisi, itu akhirnya DM lah. Itu pun tidak lama setelah DM itu bertukar nomor WA, langsung handphonenya diambil oleh pelaku. Ya mungkin kalau terlambat dia punya inisiatif untuk DM anggota polisi tersebut, mungkin juga sampai sekarang juga masih disekap. Waktu penangkapan itu apakah satu hari ya? Iya. Itu apakah korban bagi berikan makan atau minum boleh atau mungkin ada rasa atau ancaman bagi korban? Jadi menurut keterangan korban waktu saat itu dan menurut keterangan saksi waktu itu ibu kosnya, si korban itu waktu dibawa atau diajak dari kosannya ke tempat penyekapan itu, memang 3 orang itu dilakukan pemaksaan dengan menarik tangan korban untuk masuk atau ikut ke dalam mobil, baru dibawa ke tempat penyekapan. Diberi makan apa Makan selama 1 hari. Oh, ada dikasih makan. Kalau penyekapan sendiri itu dilakukan sampai kapan? Apakah korban melunasi utangnya atau seperti apa aja? Penyekapan itu dilakukan sampai kapan? Apa korban sampai lunas utangnya atau seperti apa aja? Sampai korban bisa melunasi hutangnya, atau sampai ada penjamin dari si korban. Kalau pelaku ini mencari nasabahnya, kalau calon korban itu kemana sih? Memang modusnya memang koperasi, Bang. Jadi mungkin ada yang datang atau ada yang kenalan si pelaku, karena mereka ini kerja tim ya, dengan brand koperasi, dan pelaku koperasi itu memang ada di depan rumahnya. Dari mulut ke mulut, ada yang datang, ada yang mereka yang menawarkan. Karena pelaku ini kan juga residivis perdagangan orang ya Pak, apa pengakuannya dia ada rencana juga akan memperdagangkan korban. Kalau untuk keterangan si pelaku tidak hanya sebatas si korban punya utang, akhirnya dia tagih, udah berapa kali tagih, tidak ada respon dari korban, akhirnya dibawa dengan maksud si korban bisa membayar, dan ada jaminan dari si korban. Apa bentuk jaminannya untuk membayar utang-utang pelaku? Untuk koperasinya sendiri dijalankan oleh berapa orang? Jadi kalau untuk berapa orang itu nanti kita dalami. Namun setelah kita lakukan pengecekan di dinas terkait, koperasi itu terdaftar, namun belum belum memberikan syarat-syarat secara lengkap gitu. Jadi dia belum keluar izinnya. Tapi pas kita cek di online dan di cek ini, mereka sudah daftar. Namun kan setelah daftar itu kan dimintai beberapa persyaratan, dan persyaratan itu belum dipenuhi oleh pelaku. Untuk yang tersangkanya sendiri, dia sebagai direktur, pimpinan atau pemilik itu? Jadi mungkin saya pernah, karena kan memang kita nggak fokus kepada koperasi ya, kita fokus kepada penyekapannya. Jadi untuk si pelaku ini posisinya di koperasi itu sebagai owner, pemilik. Oke, terima kasih.